Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Nur Afifah dengan nomor NIM 2300968 Sistem Telekomunikasi 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar sistem komunikasi dengan fokus pada berbagai teknik modulasi yang digunakan. Jadi, komunikasi adalah fondasi dari kehidupan modern dan modulasi adalah inti dari setiap sistem komunikasi. Proses ini memungkinkan informasi dikirimkan dengan efisien dan andal melalui berbagai media seperti udara, kabel, atau bahkan cahaya. Dan dengan memahami teknik-teknik ini, maka dapat mengoptimalkan sistem komunikasi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari siaran radio hingga jaringan data kecepatan tinggi. Untuk memulai, di sini saya akan membahas konsep dasar modulasi dan demodulasi. Jadi, modulasi adalah proses mengubah karakteristik sinyal pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase agar dapat membawa informasi. Tanpa modulasi, sinyal informasi tidak dapat ditransmisikan secara efektif, terutama dalam jarak yang jauh. Sebagai contoh, sinyal audio langsung tidak dapat dipancarkan melalui antena karena frekuensinya terlalu rendah. Sebaliknya, demodulasi adalah proses mengembalikan sinyal pembawa ke bentuk aslinya, yaitu informasi yang akan kita terima. Bisa sebagai contoh mungkin bisa membayangkan radio AM atau FM. Ketika mendengarkan siaran radio itu akan melakukan demodulasi untuk mengubah sinyal siaran menjadi suara yang dapat didengar. Nah, dua jenis modulasi utama yang akan dibahas adalah modulasi analog dan digital yang masing-masing memiliki keunggulan dan aplikasinya. Nah, ini mungkin merupakan materi yang akan saya bawakan. Di antaranya yaitu ada amplitude modulation, frequency modulation, modulasi ASK, modulasi FSK, dan modulasi PSK. Kita mulai dengan modulasi analog pertama, yaitu amplitude modulation atau AM. Pada AM ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Frekuensi dan fase sinyal pembawanya tetap konstan. Sebagai contoh, bisa dibayangkan sinyal audio berupa suara manusia. Suara ini memengaruhi amplitudo sinyal pembawa berfrekuensi tinggi, sehingga suara dapat dipancarkan melalui udara. Nah, AM ini memiliki rumus matematis, yaitu ST sama dengan AC 1 ditambah M dikali cos 2 pi FMT dikali cos 2 pi FCT. Dengan AC adalah amplitudo sinyal pembawa, FC adalah frekuensi pembawa, FM adalah frekuensi sinyal informasi, dan M adalah indeks modulasi. AM banyak digunakan pada siaran radio AM karena mudah diimplementasikan. Namun kelemahannya adalah sangat rentan terhadap noise, karena noise langsung memengaruhi amplitudo sinyal. Akibatnya, kualitas suara pada siaran radio AM seringkali lebih rendah dibandingkan FM. Nah, di sini ada contoh simulasi modulasi amplitudo. Dari gambar tersebut, frekuensi carrier yang lebih rendah memperlambat osilasi sinyal termodulasi, sehingga sinyal informasi memengaruhi sinyal carrier secara signifikan, tapi tidak menyebabkan overmodulation. Hasil modulasi ini membuat sinyal informasi bisa dikirim pada frekuensi yang lebih tinggi, dan pada penerima sinyal dapat dimodulasi balik untuk mendapat informasi aslinya. Grafik sinyal yang telah dimodulasi menunjukkan bagaimana amplitudo sinyal carrier berubah-ubah mengikuti bentuk sinyal informasi, yang merupakan ciri utama dari modulasi amplitudo. Nah, teknik modulasi berikutnya adalah frequency modulation atau FM. Pada FM, amplitudo sinyal pembawa tetap konstan, tetapi frekuensinya divariasikan berdasarkan amplitudo sinyal informasi. Misalnya, ketika sinyal audio menjadi lebih keras, frekuensi sinyal pembawa meningkat dan sebaliknya. FM ini memiliki persamaan
ST sama dengan AC dikali cos 2 pi FCT ditambah 2 pi KF integral NT dt. FM memiliki keunggulan utama, yaitu lebih tahan terhadap noise dibandingkan AM. Hal ini karena noise umumnya memengaruhi amplitudo, sementara informasi dalam FM dikodekan dalam frekuensi. Oleh karena itu, FM banyak digunakan untuk siaran radio berkualitas tinggi seperti siaran musik. Namun, FM memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Sebagai contohnya, mungkin satu stasiun radio FM dapat menggunakan hingga 200 kHz bandwidth, sedangkan stasiun AM itu hanya membutuhkan 10 kHz. Jadi, meskipun kualitas FM lebih baik, jumlah stasiun yang dapat disiarkan pada spektrum yang sama lebih sedikit dibandingkan AM. Nah, berikut adalah simulasi FM dengan FC-nya 100 Hz, FM 10 Hz, KF 100. Gelombang dengan frekuensi 10 Hz menggambarkan sinyal yang melambat dan memiliki periode yang panjang. Sinyal carrier-nya lebih rapat dibanding sinyal informasinya. Pada sinyal FM dimodulasi, frekuensi berubah. Karena KF100, deviasi cukup terlihat namun belum signifikan. Modulasi cukup longgar karena frekuensi carrier dan sinyal informasinya masih rendah. Nah, beranjak ke modulasi digital, kita mulai dengan amplitude shift keying atau ASK. Teknik ini adalah versi digital dari AM. Pada ASK, amplitude sinyal pembawa diubah berdasarkan data biner. Jika bit yang dikirim adalah 1, sinyal pembawa akan memiliki amplitudo tertentu. Jika bit adalah 0, amplitudo akan menjadi 0 atau kecil. ASK sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, karena perubahan amplitudo membawa informasi, ASK sangat rentan terhadap noise, mirip dengan amplitudo modulation. Karena itu, ASK umumnya digunakan dalam aplikasi jarak dekat atau lingkungan dengan noise rendah. Nah, berikut adalah gambar simulasi ASK. Grafik sinyal data biner yang belum dimodulasi merepresentasikan sinyal biner yang terdiri dari 0, 1, 1, 0. Pada grafik ini, sinyal 0 dan 1 direpresentasikan sebagai garis horizontal. Ketika data bernilai 1, maka sinyal berada di amplitudo 1, dan ketika bernilai 0, maka sinyal berada di amplitudo 0. Modulasi ASK, amplitudo sinyal pembawa berdasarkan data biner. Ketika data biner 1, maka sinyal pembawanya aktif, dan jika data biner 0, maka sinyal pembawanya itu tidak aktif. Selanjutnya yaitu ada frekuensi shift keying atau FSK yang merupakan versi digital dari FM. Nah, pada FSK ini frekuensi sinyal pembawa diubah berdasarkan data biner. Bit 1 direpresentasikan dengan frekuensi tertentu atau F1, sedangkan bit 0 direpresentasikan dengan frekuensi lain atau F2. FSK ini memiliki keunggulan dibanding ASK, yaitu lebih tahan terhadap gangguan noise. FSK ini digunakan dalam aplikasi modem, komunikasi jarak jauh, dan jaringan radio digital. Namun, seperti FM, FSK membutuhkan bandwidth yang lebih besar, sehingga tidak selalu ideal untuk kanal yang sempit. Nah, di sini ada gambar dari simulasi modulasi FSK. Pada gambar ini, data biner dalam gambar tersebut merupakan angka 105, atau jika dibinarkan itu ada 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1.
Grafik ini menunjukkan pola biner dalam bentuk kotak digital dengan nilai 0 dan 1. Setiap segmen memiliki waktu tertentunya. Sinyal pembawa dalam grafik memiliki dua sinyal pembawa pada frekuensi yang berbeda yang ditampilkan untuk menunjukkan perubahan frekuensi. Sinyal FSK menunjukkan hasil yang sudah dimodulasi, di mana frekuensi sinyal berubah sesuai data biner. Jadi biner satu menggunakan frekuensi tinggi dan sebaliknya 0 menggunakan frekuensi rendah. Lalu, modulasi digital yang terakhir yang akan dibahas adalah passive keying atau PSK. Pada PSK, fase sinyal pembawa diubah berdasarkan data biner. Bit 0 mungkin direpresentasikan dengan fase 0 derajat, bit 1 direpresentasikan dengan 180 derajat. Teknik ini memiliki varian seperti QPSK yang menggunakan 4 fase untuk merepresentasikan 2 bit sekaligus, atau 8 PSK yang menggunakan 8 fase untuk merepresentasikan 3 bit. PSK sangat efisien dalam penggunaan bandwidth yang menjadikan pilihan populer untuk komunikasi data kecepatan tinggi seperti Wi-Fi dan satelit. Namun, PSK juga memiliki kelemahan, yaitu kompleksitas implementasinya yang lebih tinggi dan rentan terhadap noise. Nah, di sini ada gambar atau grafik dari simulasi modulasi PSK. Grafik sinyal ini menunjukkan dalam biner yaitu ada 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Grafik sinyal data biner ditampilkan dalam bentuk gelombang persegi dengan 0 merupakan level rendah dan 1 level tinggi. Sinyal pembawa atau carrier berupa gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang konstan. Sinyal PSK telah dimodulasi menunjukkan bahwa fase sinyal pembawa berubah berdasarkan data biner input. Oh iya, selain teknik modulasi, keandalan sistem komunikasi juga dinilai menggunakan bit error rate atau BER yang mengukur representase bit yang diterima secara salah dibandingkan dengan total bit yang dikirim. Nilai BER yang rendah menunjukkan kualitas transmisi yang tinggi, di mana noise, interferensi, dan jenis modulasi menjadi faktor utama yang memengaruhi nilai ini. Misalnya, di PSK ini memiliki BER yang lebih rendah dibandingkan ASK dalam kondisi noise yang sama karena PSK lebih tahan terhadap gangguan. Nah, analisis BER ini tuh penting dalam merancang dan mengevaluasi performa jaringan komunikasi, baik itu untuk transmisi radio, satelit, maupun serat optik. Dengan mempertimbangkan teknik modulasi dan pengaruh BER, bisa dibilang para insinyur itu dapat mengembangkan sistem komunikasi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi. Oke, selanjutnya ini ada kesimpulan. Sistem komunikasi merupakan inti dari teknologi modern yang memungkinkan transmisi informasi melalui berbagai media. Teknik modulasi memainkan peran kunci dalam proses ini dengan mengubah sinyal informasi menjadi bentuk yang sesuai untuk pengiriman. Modulasi analog seperti amplitude modulation atau AM dan frequency modulation atau FM telah digunakan secara luas, terutama pada siaran radio. Nah, modulasi AM ini sangat sederhana untuk diimplementasikan, namun cenderung rentan terhadap noise karena informasi dikodekan dalam amplitudo sinyal pembawa. Sebaliknya,
FM yang mengkodekan informasi dalam frekuensi lebih tahan terhadap noise dan menghasilkan kualitas suara yang lebih baik, meskipun membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Dalam komunikasi modern, modulasi digital menjadi lebih dominan karena menawarkan efisien dan keandalan yang lebih tinggi. Amplitude shift keying (ASK), frekuensi shift keying (FSK), dan Phase shift keying atau PSK adalah contoh utama modulasi digital yang masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan. ASK merupakan teknik yang sederhana namun sangat rentan terhadap noise. FSK dengan perubahan frekuensi untuk mewakili data biner lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan ASK, tetapi membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Sementara itu, PSK yang memodulasi fase sinyal pembawa menawarkan efisiensi bandwidth yang lebih baik dan keandalan yang tinggi dalam kondisi noise rendah. Namun, implementasinya memerlukan teknologi yang lebih kompleks dibandingkan dengan teknik modulasi lainnya. Selain teknik modulasi, bit error rate atau BER menjadi parameter penting dalam mengevaluasi keandalan sistem komunikasi. BER mengukur jumlah kesalahan bit yang terjadi selama transmisi dibandingkan dengan total bit yang dikirimkan. Faktor seperti noise, interferensi, dan kualitas kanal transmisi sangat memengaruhi BER. Nilai BER yang rendah menunjukkan sistem yang lebih andal memungkinkan transmisi data yang lebih akurat. Teknik modulasi digital seperti PSK cenderung menghasilkan BER yang lebih rendah dibandingkan ASK, terutama dalam kondisi kanal dengan gangguan. Secara keseluruhan, pilihan teknik modulasi sangat bergantung pada kebutuhan sistem komunikasi seperti efisiensi bandwidth, ketahanan terhadap noise, dan kompleksitas implementasi. Analisis BER juga penting untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat beroperasi dengan andal dalam lingkungan transmisi tertentu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan pengaruh BER, pengembangan sistem dapat merancang solusi komunikasi yang optimal baik untuk aplikasi jarak dekat maupun jarak jauh, serta untuk komunikasi dengan kebutuhan kecepatan tinggi. Teknologi ini akan terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan akan jaringan yang lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih andal. Mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.